Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Alim dengan NIM 21093502014 dari kelas manajemen A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan manajemen piutang. Lalu, pengertian dari piutang itu sendiri adalah tagihan kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagai akibat adanya penjualan kredit. Lalu piutang itu sendiri menurut Subramanyam yaitu piutang atau receivable merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang dan jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang usaha atau akun receivable mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Wesel tagih atau notes receivable mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Lalu tujuan dari penjualan kredit yang pertama itu menaikkan volume penjualan dalam satu periode tertentu. Lalu yang kedua strategi persaingan, yaitu memperbesar market share. Lalu resiko penjualan kredit yang pertama tidak terbayarnya piutang, yang kedua keterlambatan waktu pembayaran piutang. Selanjutnya klasifikasi piutang menurut Michael Suherli, yaitu yang pertama piutang dagang adalah jumlah piutang dari pelanggan yang terjadi karena penjualan barang dan jasa yang memiliki jangka waktu 30-60 hari. Lalu yang kedua yaitu piutang wesel yang merupakan surat pernyataan yang berhutang atau janji pelunasan secara tertulis. Biasa waktu wesel ini diberikan dalam jangka waktu 60-90 hari. Lalu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, piutang lainnya meliputi berasal dari bukan pelanggan. Contohnya piutang bunga karyawan, piutang dividen, dan piutang pemegang saham. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama itu volume penjualan kredit, yang kedua syarat penjualan kredit, lalu yang ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit, lalu yang keempat kebijakan dalam pengumpulan piutang, yang kelima kebiasaan membayar dari para pelanggan. Lalu pengertian penjualan kredit yaitu pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan atau konsumen yang akan diberikan kredit, dan kalau diberikan berapa juga standar yang harus diberikan. Hal-hal yang terkait dalam kebijakan kredit yaitu yang pertama standar kredit. Standar kredit merupakan salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para pelangganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang akan diberikan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit yaitu kualitas piutang dagang yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu jangka waktu periode kredit. Lalu potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. Lalu keempat, program pengumpulan piutang. Yang kedua itu termin kredit, yang merupakan jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. Lalu potongan tunai yang merupakan persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Selanjutnya default risk yang merupakan kerugian dari piutang dagang tidak tertagih mungkin terjadi karena pelanggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Yang kelima itu kebiasaan membayar para pelanggan atau langganan, yang merupakan kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount dan tidak menggunakan kesempatan tersebut. Lalu perencanaan dan pengumpulan piutang
yaitu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang yang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Lalu pengendalian piutang harus dilakukan penyaringan tangganan atau penentuan resiko, penentuan potongan, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam melengkapi para penunggak. Lalu penggunaan rasio, yang pertama itu hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Yang kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata pengumpulan piutang. Yang ketiga itu bandingkan rasio-rasio dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Lalu selanjutnya yaitu syarat kredit atau credit term. Yang pertama itu periode kredit atau kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan. Yang kedua itu berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Lalu faktor yang mempengaruhi syarat kredit, yang pertama itu sifat ekonomi produk, yang kedua kondisi penjual, yang ketiga kondisi pembeli, yang keempat periode kredit, yang kelima potongan tunai, yang keenam tingkat bebas resiko atau tingkat bunga bank. Lalu pengertian resiko kredit itu sendiri yaitu resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan oleh para pelangganan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C sebelum memberikan persetujuan kredit. Lalu ruang lingkup manajemen piutang itu yang pertama itu kebijaksanaan kredit. Standar atau kualitas rekening yang diterima atau jangka waktu periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Yang kedua itu kebijakan pengumpulan piutang dari faktor-faktor yang lebih relevan. Yang ketiga itu keputusan kredit yang menyangkut trade-off antara keuntungan atau margin profit dan biaya tambahan atau margin cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu kombinasi elemen-elemen tersebut. Lalu adapun pengendalian piutang, yang pertama penyaringan pelanggan, yang kedua penentuan risiko kredit, yang ketiga penentuan potongan-potongan, yang keempat pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, yang kelima itu penentuan ketentuan dalam menghadapi penunggak. Lalu pengumpulan piutang sendiri yaitu pengumpulan piutang, tingkat pengumpulan rumus tingkat pengumpulan piutang yaitu 365 hari dibagi tingkat perputaran piutang, jumlahnya yaitu sama dengan berapa hari. Kegunaan hari rata-rata pengumpulan piutang yaitu untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Yang pertama itu efisien jika rata-rata pengumpulan piutang itu atau waktu piutang yang telah ditentukan. Yang kedua itu efisien jika rata-rata pengumpulan piutang lebih besar dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.